malah mikirinnya Araki. Iya juga ya, kenapa Arasi ya? Kenapa gua iya lagi ya? Terus gue iyain Bude juga gue tambahin lagi. Ya kan playernya yang lebih mendebarkan di sana. Iya, playernya dengan tanggung jawab besar ya. Benar, Apalagi benar, Cute benar, dengan benar. draftnya bisa dimulai dari sekarang. Oke, first pick lagi, Blue Sides untuk RRQ. Kabencho-nya. Ya karena mereka udah tahu kan, kalau misalkan ada di second pick mereka juga harus ban Fanny-nya kan. Agak-agak sedikit ngebuang satu tentunya di sini. Dan masih dengan Puvius, manusia ungu yang tidak diberikan kepada Dairon. Ini kalau ngeliat dari RRQ kenapa mereka nggak pernah ngebenco atau kayak tadi lah mereka kalau nggak ngebenco mereka kalah. Kenapa? Apalagi kalau kemarin kita ngeliat bersama TLID juga hal yang sama. Entah kenapa RRQ ketika berhadapan dengan tim yang bermain dengan pick off mereka agak lumayan kewalahan. Oh, bukan cuma pick off sih, mungkin spesifik ke Chow ya. Spesifik Karena Chow. Chow ini kan tipikal hero yang kadang gerakannya unpredictable juga gitu loh. Ya. Kadang dia tiba-tiba mau langsung kick, kadang dia mungkin nahan-nahan dulu. Jadi emang tim yang bisa dibilang punya sistem kayak RRQ, ketemu tim yang punya Chow, player Chow yang playstyle-nya gak ketebak gitu kan. Itu agak sedikit chaotic gitu loh. Ya. Jadi mereka gak bakal bisa expect apakah next step-nya dari Chow ini. Jadi ya mungkin agak sedikit kerepotan lah buat RRQ ketika berhadapan sama Chow. Ya, sistem itu bakal hancur kalau ada chaos kan. Dan Iya. Chow yang ngebawain chaosnya gitu. Chaos and order lah. Chaos and order ya. Kalau di bahasa Inggris, keren ya, keren ya. Keren. Chaos and order. Jadi Lunox ya. Iya, nah Ya ini makanya itu. dari 2 game terakhir sih kita ngelihat siapa yang pegang Joy itu dapat win ya. Dan sekarang Joy-nya ada di SRG. Suyo kah akan kembali lagi muncul atau waktunya untuk cari jawaban lain? Kayaknya Sosi Suyo sih. Kalau mau selain Suyo ya Hayabusa sih yang bisa jamin ke belakang. Oke. Tapi apakah memang itu pilihan yang tepat ya untuk sekarang? Ya Lockdown Granger Iya. atau ya dia mau main yang lebih secure aja gitu kayak let's say ada Alpha di sini mungkin untuk menstabilkan early game-nya karena tempo dari Bruno untuk memaksa menuju ke late game itu benar-benar jadi kemungkinan yang besar sekali untuk dibawakan. Ingat udah ada Bruno di sini. Jadi untuk early mid late game-nya RRQ lumayan bisa ada yang ngangkat lah setidaknya ya. Tapi kalau memang mau targeting ke arah Granger-nya Innocent dengan Hayabusa, itu akhirnya memaksa ada satu Wind of Nature yang berada di tangannya harusnya. Harus ada satu slot item tersebut. Nggak kayak tadi di game sebelumnya yang full damage. Nah, dan sekarang dengan adanya Farsha dan juga Khalid, bakal bermain agresif harusnya. Ya, Khalid? Harusnya. kayak game kedua harusnya ya. Dan ini pilihan dari Parsha ya udah pasti jelas lah ya. Target dari Feather Art Strike-nya akan menuju ke Granger. Danger. Emang gak ada target lain juga. Mereka harus punish dan shutdown Grangernya sih. Karena Grangernya nggak boleh diberikan agency sebanyak itu untuk bisa nge-scale kayak tadi. 19 skill itu bener-bener Scalingnya gila sih itu. Parah. Itu Tinggi. dengan Feather Ice Strike bisa memancing nge-trigger adanya flicker, Iya. rondo minimal, ataupun tembakan spekulasi dengan adanya Dead Sonata. Dead Sonata. Ya setidaknya dia bikin Grangernya agak uncomfortable dan keluarin resource gitu. Iya. Entah itu dalam bentuk spell atau bahkan rondonya yang emang punya cooldown. Ya ada time frame di mana Grangernya punishable lah di saat dia udah keluarin resource tersebut. Dan Farsa mungkin bisa menjadi salah satunya tanpa harus mempertaruhkan nyawa gitu. Yeah. Dari Feather Strike lu punya range buat nge-poke ke belakang, Grangernya juga bisa dipunish mungkin setelah mungkin ada follow up-nya dari Raging Sandstorm nanti yang dimana Idok emang kita kenal sebagai roamer yang cukup proaktif kalau dikasih Khalid, kalau diberikan Khalid. Dan kita udah kelihatan banget tadi di game kedua, dia emang sangat-sangat deliver lah pakai Khalidnya. Iya. Dan harus menghadapi yang sebenarnya dengan adanya Gatot Kaca, ini juga bakal cukup menabrak ya. Path of Guardian. Dan sekarang untuk hero-hero yang akan di-ban oleh SRG langsung menuju ke arah Brethren. Oh, ini udah kebaca ya gameplaynya ya. Iya. Bahwa RRQ pernah membawakan Fredrin Bruno pada saat itu dan Arcadia, Ozora Feki, dua coach yang sudah mempersiapkan dengan sangat amat matang sebenarnya. Yves juga di-ban karena agak sedikit ngerepotin nih nanti kalau misalkan emang beranjak ke high ground harus berhadapan dengan Granger dan juga Yves. Di mana memiliki lagi-lagi ya range yang sangat amat menguntungkan dari jauh tembakannya. Dan juga Parsia nggak mau diadu tuh. High ground dibalas high ground tuh nggak mau tuh. Iya. Feather Ice Strike dikombinasi juga nanti dengan ada reward manipulation. Dan itu memang butuh timing siapa duluan yang ngeluarin segi ultimate itu ya kan kewalahan duluan harusnya. Mungkin next untuk yang di fase ban kelima dari RRQ boleh sih melakukan banning terhadap Valentina. Karena Valentina Stormy ini kalau kita ngomongin soal angka ya win rate-nya cukup tinggi loh. Even di MPL Malaysia ya. Dan selain itu juga mungkin untuk mendinai adanya combo-combo Feather Airstrike yang dicolong tambah lagi pakai Dead Sonata yang tadi dimainkan oleh Itu dia. SRG. Kombonya tetap ada dong Ya berarti. kombonya tetap Iya. bakal ada meskipun ada mereka pakai Valentina. Jadi Feather Airstrike tambah Dead Sonata, combo itu bakal tetap berjalan yang emang ngerecokin RRQ banget apalagi dengan Bruno yang
sangat-sangat susceptible terhadap ancaman tersebut sih. 54% win rate Valentina untuk sosok dari Stormy memang menjadi teori ancaman untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. Tapi mereka dikasih Valentinanya, diberikan free karena chips. Ya chip juga ngerepotin ya nanti ya, bisa mematahkan makro dari RRQ sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Gatot Kaca, kayaknya kemungkinan besar Gatot Kacanya bakal ada di area dari EXP. So mungkin untuk junglernya karena ada Joy, aku lebih penasaran untuk Yum sih, hero-nya Yum sih dibandingkan dengan hero yang akan dibawakan sama Stormy, karena menurutku Stormy di sini open banget untuk membawakan hero seperti Valentina. Ya. Sehingga nanti RRQ masih punya banyak opsi gitu loh untuk bisa membawakan hero-hero yang akan dikombokan, mungkin roamernya dan juga junglernya masih ada Alpha juga anyway. Ya, dan mainin mungkin sistem pick off lagi dengan Guinevere masih oke, tapi ternyata Edith lah yang jadi jawaban Edith yang menjadi pilihan bagi teman-teman dari SRG. Tigreal Alpha gimana tuh? Tigreal untuk menangkap Joy, Alpha untuk memenangkan early team fight. Objektif juga Objektifnya kuat. Kombinasi mantep banget tuh. Implosion, Feather Ice Strike. Wah. Ya ditambah lagi ada ini kan, ada apa? Ada Khalid juga kan. Udah Khalid lagi. Oh Hayabusa yang tadi sempat kita perbincangkan bisa skip ke belakang langsung. Iya. Dan ini akan menjadi Hayabusa yang harusnya tetap bisa mendeliver damage karena dari Joy. Karena ketika menggunakan Rhythm of Joy sekalipun, Hayabusa dengan Shadow Killer akan tetap nempel. nge-track ya ultimate. Iya. Tadi gue ngira bahwa Yums mungkin bakal bawa Guinevere. Secara Guinevere juga belum di-ban, tapi itu kayaknya masih oke untuk nge-deny initiation di depan ya. Kalau misalnya RRQ emang pengen main front to back. Tapi itu adalah Belleric. Oke, ini karena ya satu last pick dari SRG, kita nggak tahu ya game keempat akan menjadi milik siapa. Jadi aku pengen denger last tips dari para panelis untuk RRQ Hoshi di game ini. PD. Pede aja. Main lepas aja sih, Main walaupun lepas. emang harus reaktif ya. Nothing tulus. Oke. Walaupun harus reaktif dengan Belleric, menurutku ya main sebaik mungkin aja. Dan ya kayaknya akan lebih reaktif lagi ketimbang game kedua karena ternyata Khalidnya nggak bakal dibawa ke Rome ya. Iya. Ini Khalid XP Khalid berarti XP, ya. iya. Ini Dairen yang mungkin harus kehilangan 1 atau 2 wave untuk mungkin nge-prio ke arah midnya untuk bantu nge-push wave-nya dan ya ini kayaknya Dairen harus bener-bener main ngalah dan suportif sih. Babysit Skylar bisa jadi jawaban juga dan memprioritaskan untuk Hayabusanya dari Susujin bisa dapetin free farm. Itu akan menjadi salah satu impian RRQ untuk melanjutkan ke game berikutnya. Oke, dan itu dia Veil. Oh, Veil. Menjadi penutup untuk drafting kita kali ini dan waktunya untuk seluruh masyarakat Indonesia menyatukan semangat kita semua untuk RRQ Hoshi dan Let's untuk go. para casters langsung saja take it away Raja Rebas dan juga Lim Kocho. Viva RRQ. FIFA RRQ. Walaupun mules ngeliat keadaan match point dipegang oleh tim Asarji, tapi saya dan juga Lim Kocho sebagai frontliner garis terdepan akan mengawal, kita harus tetap semangat. Dari seluruh sobat Mobile Legends Indonesia yang terkece tersolid ya kan. Doakan untuk RRQ bisa menyampaikan keadaan dan kita akan bahas di game yang kelima. Karena ini adalah detik-detik penentuan match point. Kalau Asarji dapat 1 poin ini Lim, aduh. Ya pastinya nggak ada yang mau juga sih untuk para pendukung dari teman-teman Indonesia juga semuanya berharap yang terbaik dan kita berikan semuanya kepada 5 punggawah dari RRQ yang akan menjadi eksekutornya. Di mana lagi kalau bukan di Land of Down. Let's go to Land of Down. Indonesia, satu perwakilan kalian sedang berjuang untuk mempertahankan dirinya di lower bracket. Mampukah mereka bertahan? Atau bahkan SRG yang akan memulangkan raksasa Indonesia? Mari supportnya ramaikan di kolom komentar karena doa dari kalian sangatlah berarti untuk mereka. Yep, last pick fail. Cukup berani ya, apalagi kita tahu untuk escape mekanismenya fail kan nggak terlalu baik. By the way lawannya Hayabusa juga, karena apapun yang mungkin pertahanan dari mid lane susah banget untuk berhadapan sama Hayabusa. Dan wah ini invade jungle yang cepet banget, ya sebenarnya sama sih. Karena Idok dan juga Rins melakukan hal yang sama. Oke, tapi lihat di depan sana, Dairen harus flicker for defensive tapi first blood. Dipaksa sama Yums. First blood Yums dengan 2 flicker yang keluar, ini masih worth it banget. Ya, tapi 4 member memang tadi yang diturunkan oleh Selangor Red Giant. Mereka sadar nih, oke ini saatnya mereka coba untuk kasar dengan pattern yang sama persis by the way. Dia sama-sama ngambil ke arah Rokusanya. Babysit ke arah Skylar tadi yang sempat di notice sama panelis kita. Ini salah satu kunci juga. Walaupun ganking ke arah Golden menurut gue bisa aja juga sih di skip. Karena memang posisi dari Granger Bruno rata-rata masih farming di awal. Turtle nih yang gue agak khawatir untuk Turtle-nya. Mereka benar-benar harus masuk di timing yang tepat. Karena ya kita tahu Hayabusa, dia nggak bisa continuous damage pasti. Dia hanya tipikal poke, hit and run.
bukan yang terus-terusan ngasih damage kayak Skylar. Tapi lihat Psychis di depan sana membuat sosok dari seorang Rins harus mundur ke arah belakang menggunakan Ferry. Tapi nampaknya Purify Gaming dengan 2 Purify yang kita para pasukan dari tim RRQ Hoshi ini menandakan Psychis akan sangat kuat untuk mengejar mereka. Gue setuju sih. Jangan sampai nanti main lagi dari buying time temponya Psychis ya. Karena kita tahu di game pertama, ya apapun yang terjadi Psychis tetap bisa tuh nge-buying time, ngebeli waktu sampai dapetin space juga. Di level 4 Sutsujin langsung setup. Pede banget keramnya di depan sana. Sutsujin kali ini kalau nggak dapetin turtle. Dan kalau dia tumbang ini bahaya banget. Kan apa? Purple-nya bisa di-engage Slim. Tapi para pasukan dari tim Selangor Giants di depan sana mereka standby dengan adanya Avatar of Guardian. 1 buah shadow kill berhasil mendapatkan Town. Dan para pasukan dari tim Selangor Giants mereka kehilangan Kram. Sutsujin dengan keberaniannya, dengan gambling yang dilakukan, dia berani sekali. Itu kalkulasinya benar-benar sulit, Lim. Itu perbandingan untuk dia bisa mendapatkannya. Itu bisa di 40% saja. Ya, apalagi levelnya juga kalah kan tadi. Psychis yang udah ngambil orange buff-nya terlebih dahulu, masuk di level yang kelima. Tapi ya, gambling seperti tadi itu yang dibutuhkan, Ji. Sekarang mereka pegang goldnya, hampir 1000 gold untuk RRQ Hoshi di awal. Dan ini lumayan, mereka harus masuk ke tempo game pertama. Ya balik lagi, apapun yang terjadi hasil akhirnya, seenggaknya mereka masih pegang dominasinya. Mereka masih ada di winning conditionnya. Rins yang menggunakan pasca sekarang gantian ya, tukeran. Itu keren. Dan tidak menuju ke arah depan sana tangga Vader Aztecs. Sekis berhasil menghindari damage yang telah diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Sekis masih belum ada jawaban untuk bisa menangkap Sekis. Tapi yang dipastikan adalah ketika one by one situation, Sutsujin udah punya kemenangan dari matchup tersebut. Ya gua bisa bilang untuk Farlane-nya nanti Sutsujin akan dominasi. Masih bisa pegang. Dan ketika memang bukan Farlane pun, team fight pun ada Idok lagi dan lagi, Ji. Joy itu akan terganggu lah. Bukan hanya Joy, kayaknya hampir semua assassin itu terganggu dengan Balearic, Wrath of Dryad-nya nanti. Watch Shadow. Menuju ke arah Yum di depan sana. Flicker for defensive mau tidak mau membuat para pasukan dari tim Selangor Giants kali ini. Mereka tidak bisa melakukan initiate power dengan rompernya. Vader Aztecs dikeluarkan. Rondo terakhir dibalaskan dengan harta tata dan Sonata. Tapi masih berhasil selamat di depan sana. Hanya 2 tetes yang mengenai para pasukan dari tim Selangor Giants. Tapi itulah yang dari tadi dilakukan ketika Parse digunakan oleh Stormy ke arah Skylar. Jadi mereka akan tetap pakai terus Vader Aztecs-nya untuk ngasih pressure juga, ngasih damage, bikin marksman ya gimana caranya itu nggak penuh darahnya. Tapi ini nggak pulang loh dia. Ya, Dia nggak pulang. Dia ada Regen di sana. Dia memastikan dirinya lebih terlebih dahulu untuk clear diberikan dia pulang. Dan para pasukan dari tim Selangor Giants mereka tidak akan mau melepaskan turtle mereka. Yang kedua, karena setup yang dilakukan udah cukup manis. Dan RRQ Hoshi mereka harus checking boost terlebih dahulu. Sedangkan the power of checking boost, RRQ Hoshi cuma punya Dairon. Ya, dan itu pun nggak boleh lama-lama juga, Ji. Karena dia nggak punya escape kan. Dia pakai Revitalize. Dia akan coba untuk nahan damage-nya. So, turtle yang kedua akan di set up, tarik ulur dulu dan Sutsujin. Sky Fisher, berani sekali. Berarti concern dia adalah team fight untuk memajukan seluruh stacking yang dimiliki dari seorang Sutsujin di depan sana. Jika seorang Idok menuju ke Stormy terlalu jauh, Reggie Stormy yang outpoint berhasil mendapatkan seorang Yubs. Ram dengan Avatar of Guardian untuk melakukan mundur defensif dan Sekis. Avatar of Guardian kali ini sudah tidak ada Sekis terpelangap di depan sana bersama dengan Stormy. Membuat para pasukan dari tim Selangor Giants mereka kehilangan momentum dan bahkan Sutsujin berhasil dimakan dan flicker dari seorang Dairon menutup sosok seorang Sekis. Point kill ketiga, mampukah diamankan? Out of nowhere, Innocent is coming. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi Innocent, mereka melihat sosok dari seorang Riz double kill, itu kan double kill. Pertukaran jadi tidak adil. Mungkin untuk Skylar juga yang dimana dia dapetin hasil positif, Ji. Atasnya berhasil dihancurkan. Tapi 2 point kill untuk Innocence memang mahal. Gue setuju dengan apa yang Oji bilang. Turtle-nya pun belum bisa diambil Skypiercer. Item yang dipilih juga Innocent, so udah 2 item berarti ya, Hunter dan Skypiercer. Dan ingat dia 19-0 di game sebelum ini. Itu dia. 19 Lim. Ya dengan positioning yang bagus banget juga untuk Innocent. Dan ya Turtle kembali di setup dan kali ini 5 member yang diturunkan dari RRQ. Vader Aztecs ditutup begitu saja. Telah terbuka posisinya. Di depan sana sosok dari seorang Kram dan pakar retribution yang gagal mendapatkan apapun. Sekis stand by on position. Berasa ada Skylar berhasil mengamankan 1 turtle. Tapi para pasukan dari tim Selangor Giants mereka masih mendapatkan double kill. Kill akan dilakukan juga dari Avatar of Guardian. Purify nggak bisa menyelamatkan Riz. Triple kill apakah Mini yang kembali lagi banjir di match kali ini? Tidak. Harus mundur juga tadi sudah sampai di batasnya. Innocence-nya sendiri pun tadi darahnya udah sangat-sangat low. Dan shadow kill, Sekis. Nah, sekarang Sekis, one last hit. Sekis coba untuk buying time. Masa untuk kehilangan Coach Shadow. Karena Stormy di depan sana 1 point kill akan didapatkan dan hilang. Lihat gak Sekis tadi sempat berhenti supaya buying time-nya. Terhadap Coach Shadow dia nggak bisa.
Ya sebenarnya Dia bisa mundur lagi. dia bisa sebenarnya masih dapat untuk mundur. Cuman emang udah ditungguin dan kita tahu fail. Ketika ada knock up yang kena, itu kombinasi skill akan masuk semua. Berserker Fury, Skylar sudah punya damage sekarang. Bukan hanya Skylar dapetin damage, tapi lihat Sky Fisher kali ini akan berhasil mendapatkan satu seorang Innocent. Dan lihat itu dia, Sky Fisher. 6 point kill didapatkan, langsung menuju ke arah depan. Yums gagal untuk bisa bertahan di depan sana. Para pasukan dari tim Selangor Red Giants bakal coba untuk mulai mengkontrol. Dan ini dia Sky Fisher-nya. One last hit masih tinggal dan one last hit. Harta tata dan soratannya gagal. Nyaris banget tadi, untungnya nggak panik dari Rins juga. Masih tenang, masih bisa ngegocek tadi. Kalau kena udah fix tumbang. Lim, Purple-nya. tapi purple-nya didapatkan Sekis dan Hayabusa tanpa purple buff. Dia udah mulai cukup lumpuh dari seorang Susujin. Lihat perbandingan level memang dipegang oleh Susujin, tapi owning map controlnya Lagi-lagi ya. gak kepegang sama sekali. Definisi meleng dikit purple hilang, Ji. Meleng dikit purple hilang. Terjadi lagi. Meleng dikit point kill. Itu dia. Tapi kalau ngelihat dari gerakannya teman-teman Anarchy juga, oke stuck dari Innocence. 300 ya, menuju ke arah 400 tadi. Jujur ngelihat dari Anarchy sekarang masih punya gerakan dan map yang luas sih. Mereka dengan, ya kita tahu Dairon plus Idok yang bisa menjadi mata nih untuk Anarchy Hoshi. Seenggaknya di turtle terakhir harusnya mereka bisa pegang lagi, nggak di reset berarti nggak mau dijadiin Lord Ji. Oke, mereka nggak mau megang Lord. Kenapa? Karena mereka dalam posisi yang rugi walaupun 1400 gold ya. Tapi lihat Skylar ditempel abis-abisan tempat sana. Rinsya tumbang. Hatada Sekis. Lagi-lagi berulah. Target utama dia dan di matanya cuma ada Skylar. Dan mereka bakal para pasukan dari tim Selangor Red Giants mencoba untuk merontokkan, meluluh-lantakkan para pasukan dari tim Anarchy Hoshi. Kehilangan 3 pemain dan Susujin kalau coba untuk melakukan kontes. Ini nggak baik untuk mereka. Pas banget tadi karena turtle ketiga yang nggak diambil, di reset langsung menjadi Lord juga. Langsung dieksekusi juga. Lord free, Selangor Red Giant. Mereka bermain dengan cepat sekali kali ini, Lim. Iya, dengan tempo agresif yang sangat-sangat terlihat juga. Apalagi ngomongin defensif, ya tengahnya hancur juga dibongkar. Outer turret, ini yang ngebuka lagi nanti vision untuk Selangor Red Giant invade ke arah jungle-nya. Tapi untuk defensif, ya kita mungkin bisa sedikit tenang. Ada high ground defense kok. Dari Anarchy Hoshi dia punya Parsha. Satu lane bisa dipegang dengan Hayabusa nanti. Continuous damage dari Skylar. Masih ada winning condition yang terbuka, Ji. Winning condition memang terbuka masih. Mereka juga masih punya Bruno kali ini. Clear bisa mereka lakukan dengan sangat cepat. Tapi lihat damage apa yang bisa menahan damage dari Innocent. Karena lihat yang diberikan para pasukan dari tim Selangor Red Giants adalah seluruh Sky Fisher yang dimiliki dari Innocent. Ini maksimal. Dia cuma butuh last hit doang. Dia cuma butuh eksekutor doang. Sedangkan Susujin di arah top lane, mau tidak mau harus bergerak dengan tindakan-tindakan preventif. Karena Sekis tidak pernah tinggal diam. Dan Sekis selalu menjadikan target seorang Skylar. Dan Krampun ini menjadi badan untuk Innocence. Gak ada takutnya. Ya memang lagi kondisi snowball, Innocence akan bermain dengan agresif, akan bermain dengan berani. Ditambah dengan 2 frontliner juga. Harus mundur, Susujin gak boleh buru-buru. Harus tahan lagi temponya, Lord. PR dari mereka. Lord yang PR, tapi Skylar jangan sampai kena 1 damage terakhir. Untuk masih ada Dairon. Kalau nggak ada Dairon itu Skylar meledak. Ya. Sudah dipastikan. Dengan HP tadi ya, 1/4 lah ya. 1/4 ditambah lagi 1 damage terakhir, Sky Fister-nya nyala. Boom! Thresholdnya terlalu tinggi tadi. Bisa untuk ditumbangkan. Dan ini yang nahan badan di depan pun. Jujur kesakitan tapi konsil. Mereka mau coba paksa kah? Mereka mau coba paksa di arah bottom lane kah? Tapi kalau mereka coba untuk paksa, Skylar udah punya Malefic Gun. Purify Game yang tadi dikeluarkan oleh seorang Skylar. Mau sekarang belakang dengan ada Innocent. Flicker for defensive berhasil dilapat oleh seorang Innocent. Damage-nya tidak bisa dibendung. Tapi yang dipastikan adalah tidak ada lagi Resistance Storm ke arah backline. Satu-satu yang bisa ke arah backline cuma ada Susujin. Dan gak ada flicker untuk Innocence. Itu juga 1 poin yang mahal. Anarchy Hoshi. Siapapun nanti, mungkin Susujin. Tapi sakit sekali. Surprise! Susujin, what are you doing? Kenapa dia harus kembali lagi? Ketika dia tidak bisa mendapatkan point kill. Dan dia mengandalkan ke arah shadow kill. Tapi kenapa dia harus balik lagi? Dia mau cari immune, Ji. Dia kena lethal tadi. Betul, tapi lihat damage yang diberikan. Ya, dia mau hindari lethalnya dengan Invulnerable Shadow Kill. Tapi sayangnya range-nya nggak nyampe tadi. Akhirnya terbakar di belakang. Dan gamblingnya terlalu tinggi, Lim. Ya, memang. Tapi dia memang nggak bisa selamat juga, ditabrak mid-nya. Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka dipukul mundur dengan Fedor S-Strike. Masih bisa. Masih perkasa dengan Fedor S-Strike ya. Tapi Susujin benar-benar harus sabar, tenang terlebih dahulu. Kenapa? Karena pertama dia nggak punya gold yang cukup banyak. Berbeda dengan game sebelumnya. Dan kali ini dia untuk masuk ke dalam sekalipun dengan ke arah Innocent. Oke, kita lihat Innocent belum punya Wind of Nature, betul. Tapi dia dalam kondisi di cover dengan sangat cepat oleh Kram.
Gini, biasanya Hayabusa mungkin bisa owning di awal levelnya unggul, Ji. Tapi jujur sekarang Innocence levelnya lebih unggul dari Setsujin. Solo kill ini sangat-sangat kecil potensinya. Dengan banyaknya backup, adanya Kram, adanya Yums yang selalu menjadi badan. Dan lihat pok damage-nya, Idok pun gak kuat. Idok pun teriak kena Death Sonata. Death Sonata, ditambah lagi Sky Piercer-nya. Gak berhenti, harta tata Death Sonata. Emang benar-benar membuat Selangor Red Giants kali ini bisa checking boost kapanpun dari jauh. Radiant Armor tadi dan Antiquiras gak cukup sebenarnya untuk nahan dari frontlinernya juga. Dairan harus paksa buka. Dia harus bisa dapetin info. Dairan bisa hilang di tempat. Karena Dairan gak punya flicker. Dari tadi kita telah memberikan informasi. Dan di arah top lane, staking terhadap minion yang diberikan para pasukan dari tim Selangor Red Giants dengan slow push. Mereka sengaja membuat para pasukan dari tim RRQ terpancing, sekarat semua dan mereka baru team fight. Dan kalau seandainya di atas ada yang muncul, mungkin bukan Lord yang di setup, tapi akan coba untuk menabrak dan cari team fight dari Selangor Red Giant. Satu yang paling cepat mungkin Parsia juga bisa, dia punya wings by wing dan muncul di atas sepertinya, Ji. Oke, muncul di atas. Apakah mereka mau team fight, apakah mereka mau Lord? Karena ini menit yang ke-12, ingat 1 poin kill aja didapatkan Selangor Red Giants. Ini berbahaya banget loh untuk mereka. Dan Idok, dia udah mikirin, 1 kali lagi Skylar kena dan tembakan Death Sonata yang kedua, Skylar bubar. Ya mungkin nanti Sekis juga nih yang bisa maju. Wah, Final Aspect terbuka terlebih dahulu. 1 poin kill hilang dengan Sky Piercer depan sana. Skylar sekarang Soul Mouth. Ditembak oleh seorang Sekis dan lihat double kill from Innocent. Itu kan jalan untuk pulang memberikan para pasukan dari Selangor Red Giant memaksakan karena triple kill. Looking for Maniac. Dan Minion bergerak di arah mid lane. Ini pecah Setsujin Dairan mereka berdua masih ada Shadowki yang mungkin saja masih bisa bertahan Lexi. Gak apa yang bisa, dilakukan? mereka fokus ke arah RRQ. Turret. Gak peduli apapun yang terjadi, mereka berhasil Oh no, Setsujin dan juga Dairan. Dari Malaysia memulakan raja dari MPL Indonesia dan memantaskan diri ke babak selanjutnya. RRQ, the king has fallen. Sang raja tumbang. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Cawa, Tantawa, semua sudah diberikan juga. Tapi tetapnya RRQ harus terima. Sang raja telah gugur. Satu hal untuk RRQ. Terima kasih telah berjuang. Dan terima kasih DM6. Terima kasih RRQ yang telah berjuang semaksimal mungkin. Keruntuhan raja di M6 tetap kalian menjadi ada di hati kita. Terima kasih RRQ. Sepenal, silakan. Take it away. Satu harapan kita sayangnya telah gugur setelah perjuangan mereka yang cukup panjang. Tapi ya mau diapakan lagi, mereka udah berjuang semaksimal mungkin ya. Dan ya inilah hasilnya yang mau gak mau harus kita terima, suka gak suka. Yang jelas gak suka sih sebenarnya. Tapi 3-1 Selangor Red Giants kita kali ini harus mengakui power mereka yang masih sangat terlalu kuat di hadapan Raja di Indonesia, RRQ Hoshi. Tapi it's okay, masih ada satu harapan lagi. It's okay, jangan sedih dulu, jangan sedih. Udah. Aduh, udah bang. Gue pulang aja sekarang bisa gak? Jangan dong. Gue pengen duduk di tempat tidur gue sambil merenung. Neng. Gue pengen cepet-cepet shower dah. Kayak biar air matanya menyatu sama air gitu kan. Iya. Gue tadi ingat tuh quote itu. Gue suka banget jalan di pas hujan. Soalnya gak ada yang bisa lihat gue nangis. Iya. Jangan gitu dong, sedih. Dan gue suka banget ketika ada hujan di bulan Desember. Apa tuh? Ya akhirnya gue bisa mengeluarkan semua kesedihan gue, apalagi ngeliat RRQ barusan. Pas banget lagi bulan Desember ya. Iya. Nice try. Musim hujan ya. Tapi hari ini sebenarnya kering di luar. Udah Rasanya di hati. Patah dong orang bikin puisi kata-kata. Iya juga. Ya tapi mau gimana lagi ya, kita udah Ya, dari udah lalu early ya. juga Ya. gitu. Dari early kan, kita kan udah sempat mention kan. tadi Iya. kan. Masalah RRQ itu kayak dilihat dari game 3 early pokoknya. Oke, tapi sebelum lebih dalam kita bakal melihat dulu interview di Malaysia secara langsung dan mungkin last bow dari RRQ Hoshi. For celebration for the kingdom all over the world. It is unfortunate that their journey has to end here. But IOI Convention Center, join me in giving RRQ Hoshi a round of applause. RRQ Hoshi, you may give your final bow in 3, 2, 1. Once again, everybody, this is RRQ Hoshi.
thank you very much. And completing the Greater Four, the Malaysian hometown heroes heading to Axiata Arena, Selangor Red Giants. And right now, I would like to invite Innocent and Coach Arcadia on the stage with me. Hello, guys. Here, onto my left. How are you guys? We feel relieved because we secured the Axiata. Yes, you guys secured Axiata. Innocent, how are you feeling? Masaya kasi na-survive namin kasi sa 12 pa yung flight ng girlfriend ko eh. Aw, he said he's very happy because his girlfriend's flight's on the 12th, meaning your girlfriend can see you in Axiata. Okay, now, what does it feel like to be top 4? You guys were very shaky in the beginning. Now that you guys are top 4, how is it like? How are you feeling? I think we're just, because I feel like we're more better when it comes to high pressure games like being in the lower bracket. So I think something like above to us, more pressure, we perform better. So we're just relieved that we're now in the top 4 and hopefully we make it all the way to the grand finals. Coach, you say you like high pressure games, but I'm pretty sure the Malaysians don't like it. Everybody was shaking. Do you guys agree? It's very nerve-wracking, right? Okay, Innocent, do you like stressful games, high pressure games? Can you perform better pag nakaka-stress? Yeah, because I'm very excited to play high pressure game because it's very, very hard to play and there's a lot of macro, micro, and also the plans of the game because you need to adjust very fast because they might do some unique strategy or something. Yeah, I agree with that. I really do agree with that, especially in the international stage. We have seen so many games that got flipped out of nowhere, right? Now, Innocent, in game number 3, you actually broke an M-Series record. Your Granger with a 1905 KDA, you now hold the most kills in a single game in the entire M-Series. From M1 to M6, that KD itself is already a feat. What does that mean for you? Do you think it's something important? Kasi di ko naman talaga in-expect yun. Gusto ko lang talaga makakuha kami ng momentum kaya naglalaro lang talaga ako para manalo kami. He said he actually doesn't really expect, and I don't even think he was playing to get 19 kills. He just said they needed to build up momentum so that they can continue winning the game. Now, how does this mean as a gold laner for you? Is this milestone very important heading onto Axiata Arena? Has it set you a good momentum yet? I think yeah, because on our first 2 games I didn't play really well. That's why I think that helps me a lot. Our last 2 matches, yeah. Okay, we can see that it paid off really, really well. Your Granger is definitely something else, and everybody around the world definitely agrees. Now, Coach, for the first time in M-Series, the top 4 consists of 4 teams from different regions. What does this mean for you in terms of the MLBB scene across the world? I think in a competitive perspective, I'm very happy because it just means that all regions are stepping up. So it's something healthy for the industry, and we hope that this trend stays the same until the next international tournament. Do you like it when there's a lot of regions trying to fight for the championship title? Yes, I think it's if you're someone who's really competitive, it ignites your fire better. Yeah. I agree. Okay, now, yesterday, before the little incident or fiasco with Stormy and Humes, I'm pretty sure you all know what that's about, I asked Stormy, how confident is he that you guys will be bringing back Malaysia's first ever world champion trophy? He said 120% confident. Innocent, do you agree with this? Are you also 120% confident? For now, I think it's 150%. Game by game, match per match, the confidence is increasing. Maybe you can share why you're 150% confident? I think we already found our play style. That's why we can play really well. Coach, what about you? How many % confident are you? You're usually the humble guy here. Yeah, I think 100% we will give our best. Because, Okay.
how we always do every single day, not just in tournaments but also in training. These kids really gave their hearts out every training, so I'm proud of them. Oh, that's so cute. All right, now we can see a full house, and just now in that last game, the entire arena was cheering for you guys. Do you have anything you want to say to the fans who have come today to support you guys in the arena and across Malaysia? And I just want to thank all that came here, and thank you for always supporting us, and I want to thank my family and my girlfriend. See you at Axiata Arena. There you have it. See you at Axiata Arena, because the next time we will be seeing this bunch will be at Axiata Arena. Congratulations to Coach Ark, to Innocent, and to SRG for completing the Greater 4. Let us right back to the panel to break down what happened in this amazing, crazy match up against RRQ Hoshi. Yap, itu dia last bow ya yang diberikan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Nice try. Kita tetap bangga ya pastinya dengan satu perwakilan Indonesia yang sayangnya belum bisa lanjut. Kamu mantan lagi RRQ-nya kan? Iya lagi. Pacar Kadi ya? Iya lagi, emang mantan selalu menyakitkan gitu ya? Wow. Ya, tapi kita ngeliat juga nih untuk Selangor Giants yang berarti mereka melaju ke tahap selanjutnya. Dan sudah ada Team Spirit berarti. Team Spirit. Yang menunggu mereka. Dan kita juga masih punya satu tim Indonesia lagi, jadi mungkin kita nggak boleh terlalu lama sedihnya ya, karena kita harus masih memberikan energi harus kita. Harus ada energi positif ya, juga nih. Betul, untuk tim Liquid yang nanti bakal bermain di match terakhir. Tapi sebelum lebih jauh lagi, kita bakal membahas dulu, yang mungkin ini bisa jadi evaluasi juga ya, untuk tim-tim Indonesia yang bakal bertanding selanjutnya, dimana di game keempat berarti mereka gagal untuk ngedapetin kemenangan. Jadi kita bakal lihat dulu untuk item build dan juga statistik yang terjadi dari game yang keempat. Innocent ya. Sebenarnya dari early game-nya sih, ya let's say mungkin Granger di sini jadi masalah kan, karena ya dia udah terlihat double digit kill. Tapi permasalahan yang paling mendasar adalah dari awal aja yang kayak terjadi miskomunikasi. 3-nya ke atas, di lane-nya masuk ke area river gitu loh. Itu kan attack defense-nya nggak ada di situ, dan SRG langsung nge-punish gitu loh. Ketika emang kebetulan di lane-nya malah buka di area river, yang padahal udah kelihatan jelas ya Stormy memberikan informasi kalau 3 member dari RRQ lagi ke top lane. Itu udah jadi pembuka yang hidangannya manis banget lah untuk SRG-nya. Karena dari first blood itu snowballingnya nggak berhenti, bergulir terus. Dan Innocent juga bisa dibilang nggak kalah laning-laning banget loh lawan Skylar tadi. Iya, dan bahkan membuat dari Skylar ini nggak bisa mendapatkan point kill sama sekali. Assist pun tidak ada. Berapa kali kita ngeliat bagaimana pertempuran dari RRQ. Mereka ini nggak bawa Skylar, sama sekali mereka nggak bawain Skylar. Dan Skylar biarin laning, dibiarin farming dulu. Berbeda dengan gameplaynya Innocent yang dibawa terus untuk team fight. Karena memang kekuatan dari Granger di early yang begitu kuat ya. Dan snowballing dirasakan oleh Innocent juga yang membuat akhirnya pertarungan jadi minim dari RRQ dari segi jumlah pemainnya. 5 selalu melawan 4. Ini kuantitasnya yang dikejar ya. Bener, beberapa kali juga ada objective fight ya di bawah tadi. Sebenarnya hampir di turnaround sama RRQ Hoshi, tapi SRG mereka menang kuantitas lagi-lagi. Innocent yang selalu berada di proximity dari para pemain SRG. Terus beberapa kali tadi memang Skylar dibiarin untuk farming dulu, cari power spike. Bahkan tadi hampir dapat 1 turret di atas sendirian saja. Tapi Innocent, ini pemain yang sebenarnya bisa gue katakan juga sebagai gold laner yang lane monster banget. Gue 11-12 kayak memberikan gue warna dari seorang Eman gitu. Kalau kita tarik ini ya comparison. MPL ID ya. Iya, kalau di MPL ID. Ya secara individu. Secara individual dia itu kayak Eman. Jarang banget bisa kalah lane. Dan kalaupun dia mungkin udah mulai keterbelakang, dia bakal main bareng temen-temennya. Dia bakal assure bahwa dia bisa kasih main advantage buat timnya, buat akhirnya mulai skirmish kayak tadi. Itu manfaatin teman kan. Gimana caranya untuk bisa play as a team. Yep. Karena sekalipun kita udah sempat lihat kayak contohnya di game pertama gitu loh. Innocent kan nggak yang menang-menang banget gitu loh. Segala macamnya. Dia tertekan. Hingga akhirnya dia bisa ngebalikin keadaan. Dan dia pun memanfaatkan Yums yang ngebadanin dia. Cram yang ngebadanin dia. Dan di sini emang bisa dibilang Cram berperan penting juga nih untuk bisa menahan semua deal damage dari Skylar. Karena pantulan damage yang diberikan itu tadi bener-bener ngaco banget sih damage-nya. Itu modal Thunderbelt, Concussive Blast. Padahal dia nggak ada thrill, nggak ada apapun ya di sana kalau kita lihat dari emblemnya ya. Cuma pure agility dan juga Wilderness Blazing. Yang dimana untuk bisa ngezoning dari Bruno-nya dan penerimaan damage-nya juga 79.000 ini rata-rata juga damage yang diberikan dari Skylar sih anyway. Iya, bersama mungkin juga dari Rins ya dengan Feather Ice Strike-nya dia juga berada di depan. Dan last pick terhadap Fail.
Gila juga sih ini kalau bisa dibilang. Iya, ini kayak sebuah jawaban pasti ya. Yap, dan ini dia. MVP-nya juga ke Innocent. Betul, by GoPay ya pastinya dengan adanya Granger dengan 13-01 masih belum bisa terpick off juga di game keempat. Tadi triple kill lagi loh dia. Triple kill Iya, lagi. hobi ya. Hobi sih itu kayaknya. Ya karena Granger emang udah mudah banget lah untuk bisa mendapatkan kill demi kill ketika item keduanya adalah Sky Pierce ya. Jadi wajar banget kalau emang seandainya di sini Innocent berperan penting untuk menjadi eksekutor. Dan teman-temannya juga ngasih gitu loh poin killnya. Nih ambil Sky Pierce-nya dia aktifkan. Hingga benar-benar mampu ya untuk menjadi eksekutor. Granger yang kita kenal dengan tipikal poke damage. Sekarang poke damage-nya bisa sambil mengancam nih karena ada efek dari Sky Pierce yang threshold HP dari lethality-nya itu 80%. Iya. 80%, 80 stack. Gila. Dengan adanya 12% threshold HP ya. Tuh tinggi banget loh. Di Ya, satu kayak series. Anggapannya kayak ini ya, kayak satu bar HP pixel itu bisa kena efek lethality. Iya. Iya. Dan kalau ngomongin highlight itu tadi kita lihat ya bagaimana triple kill ini dihadirkan kembali. Tadi di game ketiga kita ngelihat triple kill dan maniac. 3 kali triple kill, 1 kali maniac dan sekali triple kill juga. Dan mungkin dari apa yang terjadi banyak bisa dibilang berapa kali misplay yang dilakukan oleh teman-teman dari Anarchy Hoshi. Kayak ada yang main sendiri di depan, ada yang ketinggalan di belakang. Entah decision apa yang terjadi, entah komunikasi seperti apa yang terjadi tadi barusan. Iya. Banyak sekali miskomunikasi yang terjadi ya, kayak satu targetnya kemana, dan emang sangat menguntungkan sekali ketika memang targetnya berbeda-beda gitu loh. Iya, Dan itu akan memudahkan SRG ketika mereka targetnya satu gitu loh. Mereka mau makan depan, ya udah depan dulu. Terus posisi Rins kayak kebuka banget gak sih di game ini? Kayak banyak jalur masuk gitu buat Selangor Red Giants. Iya. 2 kali triple kill ya. Ada beberapa misplay juga ya tadi kayak kalau nggak salah tadi Sutsujin Hayabusa sempat hampir solo kill tadi bahkan Iya. ter-takedown oleh Gatot Kaca. Ya di bagian top lane ya. Iya di atas di jungle atas itu